Selamat pagi saudaraku di dalam nama Yesus. Tema pagi ini adalah Besar dan Agunglah Tuhanku. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-22 berkata, Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Rabindranath Tagore, seorang penyair dan peraih Nobel Sastra dari India mengatakan, Tuhan menghargai saya ketika saya bekerja, tetapi Tuhan mengasihi saya ketika saya bernyanyi. Ada baiknya kita memiliki keduanya, dihargai dan dicinta Tuhan. Bila salah satu saja, hidup ini tidak lengkap dan tidak hidup. Seseorang yang mencintai dan menghargai diri sendiri akan membuat hidup jauh lebih bahagia dan lebih menyenangkan. Mencintai diri yang sehat berarti kita tidak memiliki paksaan untuk membenarkan diri sendiri atau orang lain. Mengapa kita memilih berlibur? Mengapa kita tidur larut malam? Mengapa begini? Mengapa begitu? Kita merasa nyaman melakukan hal-hal yang menambah kualitas dan keindahan dalam hidup. Daud selaku raja atas Israel lebih memilih hidup untuk dihargai dan dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya ia mengatakan sebagai berikut. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kata-kata ungkapan Daud tentang hidupnya di hadapan Allah tidaklah semata-mata hanya berdoa saja atau memohon-mohon belas kasihan dan perlindungannya semata-mata. Tetapi ia tunjukkan hidup yang dikasihi oleh Allah, yaitu melalui nyanyian, pujian, bahkan nyanyian syukurnya dan penggabungan keduanya, doa dan nyanyian syukurnya. Mengapa? Karena di dalam doa Daud yang berupa puji-pujian dan syukur ada janji yang diberikan dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai dengan 16. Daud sampaikan ialah pertama, Daud merasa kecil dan kagum dibandingkan Tuhan yang Maha Agung beserta belas kasih-Nya atas dirinya. Semua karena belas kasihan Allah semata. Kedua, Daud di dalam doa syukur dan pujiannya merayakan kebesaran dan kebaikan Allah karena merasa dihargai sebagai bangsa yang besar. Ketiga, sikap Daud tidak minder atau malu di hadapan Allah yang selalu menepati janjinya, memberkatinya dan tidak meninggalkannya. Seperti kepada leluhurnya terdahulu, yaitu Yakub sebelum pergi meninggalkannya di sungai Yabok. Pendeta Karl Gustav Boberg yang lahir 16 Agustus 1859 dan meninggal di usia 81, sedang berjalan-jalan di pedesaan yang sejuk dan indah, menikmati semilir udara pantai Swedia. Tiba-tiba dikejutkan oleh kilatan cahaya halilintar, awan hitam dan badai besar di tengah hari. Namun kemudian dari arah barat diikuti munculnya matahari di langit cemerlang. Segera setelah itu terdengar nyanyian kicauan lembut burung dari pepohonan di sekitarnya yang menyambut cerahnya cahaya matahari. Dengan memandang penglihatan itu, Boberg segera berlutut dalam kerendahan hatinya. Betapa kecil dirinya yang dari keluarga tukang kayu dan sebagai seorang pelaut dibandingkan dengan maha mulianya Allah. Saudara, pengalaman menakjubkan pendeta Karl Boberg pada tahun 1886 itu melahirkan suara dan tulisan puisi indah dalam bahasa Swedia dan ia beri judul O Storhut yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa
dan juga dalam bahasa Inggris, How Great Thou Art. Pendeta Karl Popper selain menjadi salah satu pengkhotbah hebat pada zamannya, dia juga seorang editor yang sukses. Perjalanan hidup Popper diawali dengan mengaku percaya di Kristenham di usia 19 tahun. Kemudian ia mengikuti sekolah Alkitab dan menjadi pengkhotbah awam selama 2 tahun. Ia aktif menjadi anggota parlemen Swedia. Pendeta Popper juga banyak menulis puisi, himne lagu gerejawi, dan ikut membantu mengkompilasi kumpulan lagu-lagu gereja dalam bahasa Swedia. Beberapa tahun kemudian, Pendeta Popper mengikuti sebuah pertemuan di provinsi Värmland. Dan ia terkejut ketika mendengar jemaat menyanyikan puisinya dengan iramanya dari sebuah melodi kuno Swedia. Sejarah selanjutnya dari himne ini semakin menarik. Dari waktu ke waktu, himne ini diperkenalkan dan menyebar ke banyak tempat dan memberi pengaruh yang dalam pada orang-orang yang mendengarnya. Dari waktu ke waktu, seiring dengan pengalaman rohani beberapa tokoh, terciptalah bait-bait selanjutnya. How Great Thou Art adalah himne pujian abad ke-20 yang telah menjadi kesukaan umat Tuhan selama 3 dekade belakangan ini. Pada bulan April 1974, How Great Thou Art menempati urutan pertama untuk himne yang paling disukai di Amerika. How Great Thou Art, terjemahan bahasa Indonesia oleh Yamuger, tertulis dalam Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power through the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Saudara, Tuhan kita tidak berubah. Setiap kali kita datang berbakti, kita datang dengan hati yang gentar dan hormat. Awali dengan syukur terlebih dahulu. Syukur sebab kita berespons dengan benar dan mengerti bahwa saya bisa datang menghampiri tahta Tuhan dengan sukacita, dengan kegirangan, dengan hati yang bebas, bisa berdoa kepadanya dengan terbuka, sebab ada seorang pengantara yang rela bagiku, yaitu Yesus Tuhan Juru Selamatku. Biarlah setiap kali kita memujikan lagu ini, kita ingat dan mengakui betapa besar Allah kita. Biarlah melalui setiap karya Allah dalam dunia ini, jiwa kita memuji-muji, sungguh besar Kau Allahku. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.